3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Umar. Nama saya Habibah Zania. Nama saya Samuel Alexander Siahan. Nama saya Syafira Nur Alifia. Nama saya Kiza Dania. Nama saya Denis Alkamara. Dan kita dari kelompok 4. Terus di sini kita bakal membahas hasil diskusi kita dari soal yang udah dikasih kemarin. Perkenalkan, nama saya Samuel Alexander Siahan dari kelas 12 IPS 4. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia dan apa saja sih dampak yang ditimbulkan, serta kaitkan kasus tersebut dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Langsung saja, yang pertama ada kasus tragedi Trisakti pada tahun 1998. Jadi pada kasus tersebut terdapat bentuk pelanggaran, yaitu penembakan mahasiswa Trisakti pada saat demonstrasi yang menuntut reformasi sehingga terjadi penembakan yang mengakibatkan 4 mahasiswa itu tewas. Ini melanggar hak hidup dan hak menyampaikan pendapat. Lalu, apa sih dampak yang ditimbulkan? Dampak yang ditimbulkan yaitu menimbulkan trauma yang pertama. Lalu yang kedua adalah hilangnya nyawa. Serta yang ketiga ada memperkuat tuntutan reformasi dan perubahan politik. Nah, apa sih kaitannya dengan HAM? Yaitu kasus ini menjadi penelitian atau perhatian dari Komnas HAM, yang Komnas HAM tersebut mendorong penguatan mekanisme perlindungan HAM melalui pembentukan pengadilan HAM serta perubahan dalam sistem politik yang lebih demokratis. Oke, kita beralih ke kasus yang kedua. Jadi kasus yang kedua itu adalah kasus pelanggaran kebebasan beragama. Jadi pada kasus pelanggaran kebebasan beragama ini terjadi pada Ahmadiyah dan GKI Yasmin Bogor. Jadi pada kasus tersebut terjadi bentuk pelanggaran, yaitu kelompok Ahmadiyah tersebut mendapat diskriminasi, kekerasan, bahkan pelarangan beribadah. Jemaat GKI Yasmin juga dilarang beribadah di gerejanya walaupun sudah ada putusan dari MA yang sah. Ini melanggar kebebasan beragama. Lalu apa sih dampak yang ditimbulkan? Dampak yang ditimbulkan adalah membatasi kebebasan menjalankan ibadah serta memicu konflik horizontal serta mencoreng citra toleransi di Indonesia. Lalu apa sih kaitan kasus ini terhadap HAM? Jadi kaitannya terhadap HAM yaitu kasus ini menjadi dasar dorongan bagi pemerintah dan Komnas HAM untuk menegakkan prinsip kebebasan beragama yang dijamin UUD 1945 serta Deklarasi Universal HAM. Upaya penyelesaian masih terus dilakukan melalui mediasi, melalui advokasi, dan juga melalui penegakan hukum. Oke, kita beralih ke kasus yang ketiga. Untuk kasus yang ketiga, yaitu kasus kekerasan di Papua. Misalnya adalah penembakan di Paniai pada tahun 2014. Jadi pada kasus tersebut terdapat bentuk pelanggaran, yaitu aparat keamanan tersebut diduga melakukan penembakan. Penembakan itu terhadap warga sipil dalam aksi protes. Ini pastinya melanggar apa? Melanggar hak hidup dan hak menyampaikan pendapat. Lalu, apa sih dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut? Jadi dampak yang ditimbulkan yaitu menimbulkan, yang pertama menimbulkan korban jiwa, yang kedua menimbulkan trauma bagi masyarakat Papua, juga yang ketiga memperkuat rasa ketidakadilan, serta yang terakhir memperburuk citra keamanan. Juga memperburuk citra pemerintah. Juga apa sih kaitannya dengan HAM? Jadi kaitannya dengan HAM yaitu kasus ini sudah ditangani oleh Komnas HAM sebagai dugaan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang sangat berat. Ini pastinya pemerintah tersebut berupaya untuk melakukan penyelidikan meski sering menuai kritik karena penanganannya lambat. Nah, hal ini menunjukkan kalau tantangan serius dalam penegakan HAM di wilayah konflik. Nah, yang
kedua itu ada hubungan sebab akibat. Nah, biasanya itu pelanggaran hak itu biasanya sering terjadi gara-gara ada sebab akibat. Nah, disebabkan oleh apa? Pelanggaran kewajiban. Nah, itu contohnya nih, misal contohnya. Nah, kalau misalnya si A. Nah, si A itu tidak menaati peraturan ketika yang namanya tuh lagi berkendara motor. Nah, itu melanggar kewajiban dia sebagai warga negara untuk menaati peraturan. Nah, itu mengakibatkan misal ketika dia lagi naik motor kecelakaan tuh. Nah, pas kecelakaan ada yang meninggal. Nah, itu merebut hak orang lain. Nah, jadi kesimpulannya sebab pelanggaran hak itu selalu biasanya terjadi karena sebab akibat seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada dampak negatif dan juga pengingkaran kewajiban. Yang pertama itu ada yang namanya kacau sosial dan juga keamanan. Contohnya kayak warga tuh tidak taat hukum, terus muncul tawuran dan juga kriminalitas. Lalu yang kedua itu menurunnya kualitas lingkungan hidup. Contohnya seperti masyarakat tidak menjaga kebersihan, terus timbul banjir dan juga pencemaran pada lingkungan. Lalu yang ketiga itu ada kerugian negara dan juga masyarakat. Contohnya itu wajib pajak yang tidak dibayar, terus ada juga pembangunan yang terhambat. Selanjutnya ada peran pemerintah dan masyarakat. Nah, yang pertama pemerintah itu membuat regulasi dan menegakkan hukum. Contohnya itu kayak membuat undang-undang HAM, terus juga melakukan program perlindungan sosial sama aparat menindak pelanggaran. Terus kalau masyarakat itu dengan mengawasi, terus ikut berpartisipasi sama melaksanakan kewajiban. Nah, contohnya tuh kayak melaporkan kasus pelanggaran, terus ikut gotong royong sama menghormati hak-hak sesama. Yang kelima yaitu pencegahan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban dalam warga negara. Jadi pencegahan pelanggaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu pendidikan berkarakter dan HAM. Pendidikan berkarakter dan HAM ini dapat dilakukan dengan cara menanamkan pendidikan berkarakter dalam setiap individu dalam masyarakat dan juga menambahkan HAM dalam setiap pembelajaran di sekolah. Yang kedua yaitu adanya penegakan hukum yang tegas. Adanya penegakan hukum yang tegas ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi terhadap pelaku ataupun pelanggar HAM. Kemudian yang terakhir adanya partisipasi dari masyarakat. Adanya masyarakat yang aktif dalam berorganisasi sosial itu dapat mencegah adanya pelanggaran hak dan kewajiban. Baik, selanjutnya itu ada keterkaitan dengan Pancasila. Nah, yang pertama itu ada sila kedua yang berbunyikan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana dia tuh menjunjung tinggi hak hidup, terus hak berpendapat dan juga hak pendidikan. Contohnya seperti menghormati perbedaan keyakinan teman. Lalu yang kedua itu ada sila kelima yang dimana berbunyikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana itu untuk menjalin distribusi hak dan juga kewajiban secara adil. Contohnya seperti membantu masyarakat yang kurang mampu melalui zakat atau gotong royong. Selanjutnya adalah peran hukum. Perlu kita ketahui bahwa peran hukum di sini berfungsi untuk mengatur kewajiban serta menjamin hak-hak asasi manusia. Apabila terjadi pelanggaran di dalamnya, maka akan dikenakan sanksi bagi para pelaku. Contohnya pada kasus korupsi, bagi para koruptor akan dikenakan sanksi berupa hukuman pidana penjara, yang dimana ini tuh merupakan bentuk perlindungan hak rakyat atas keadilan. Yang kedua, ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini berfungsi untuk melindungi anak-anak dari kasus kekerasan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Undang-Undang Lingkungan, yang dimana undang-undang ini tuh untuk memberikan sanksi bagi para pelaku kerusakan alam. Selanjutnya, ada tantangan yang akan dihadapi dengan penegakan hukum. Bisa kita ketahui bahwa di Indonesia ini masih marak sekali akan kasus nepotisme serta korupsi, jadi mana hal ini akan menyebabkan rendahnya atau melemahnya penegakan hukum di Indonesia. Solusinya dengan mengadakan reformasi hukum yang transparansi. Selanjutnya, ada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum, yang dimana solusinya yang dibutuhkan yaitu pendidikan berupa kewarganegaraan serta sosialisasi hak asasi manusia. Yang terakhir, ada pengaruh dari globalisasi serta konflik perbedaan kepentingan. Solusinya yaitu dengan mengadakan dialog antar umat beragama, antar budaya, serta memfilter budaya asing yang masuk agar tidak dapat berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah peran generasi muda dalam menjaga ketegakan hak dan kewajiban dalam warga negara. Generasi muda tentu berperan penting dalam menjaga hak dan kewajiban dalam warga negara. Salah satunya yaitu menjadi agen perubahan.
Generasi muda dapat menjadi agen perubahan dengan cara aktif dalam bersosialisasi, kemudian aktif sebagai mahasiswa, dan aktif dalam komunitas peduli HAM. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan media sosial secara positif dengan cara menyuarakan keadilan dan melawan hoaks. Dan yang terakhir yaitu menyeimbangkan hak dan kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar dengan giat, kemudian menuntut hak pendidikan yang layak.